Pernah nggak sih kamu ngerasa sedih banget atau senang banget, tapi nggak tahu gimana cara ngungkapinnya? Kadang, kata-kata biasa kayak aku galau berasa nggak cukup. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Hari ini, kita bakal belajar gimana caranya mengubah perasaan yang berantakan itu jadi barisan kata yang indah dan penuh makna. Selamat datang di dunia puisi. Apa sih puisi itu? Lebih dari sekadar kata. Simpelnya, puisi itu karya sastra yang kalimatnya estetis parah dan punya makna konotatif. Konotatif ini artinya makna kiasan atau bukan makna sebenarnya. Sedangkan kalimat estetis ini yaitu permukaan yang terlihat indah. Dua pilar utama menurut Gasong tahun 2019. Yang pertama, tema. Tema pasti kalian udah tahu, yaitu pokok masalah yang ingin diungkapkan sama penyair. Penyairnya itu yaitu kalian ya. Yang kedua, amanat. Amanat tidak lain dan tidak bukan yaitu nilai atau pesan di balik masalah itu. Nah, ada catatan nih. Tema dan pesan di puisi itu misterius, tidak selalu disebut secara gamblang atau terang-terangan. Evolusi bentuk. Ada yang tahu nggak apa itu evolusi? Evolusi di sini yaitu perubahan dari keterikatan menuju kebebasan. Artinya terjadi perubahan antara puisi lama dan puisi modern. Puisi lama ini yang pertama sangat terikat aturan main. Rimanya harus AB-AB. Jumlah baris dan umpannya diatur secara ketat. Sedangkan puisi modern ini puisi yang bebas. Semangat bebas, gak peduli rima atau jumlah baris. Bahasanya lebih santai atau sehari-hari, tapi tetap main diksi dan majas biar terasa dapatnya. Bedah organisme atau anatomi puisi. Layaknya manusia ya, puisi juga punya raga dan jiwa atau jiwa raga. Seperti manusia, sekali lagi, puisi adalah entitas yang hidup dengan dua dimensi, yaitu raga dan jiwa atau kebalikannya. Pertama, struktur fisik sebagai raga. Nah, bagiannya yang terlihat oleh mata. Pertama, diksi, pilihan kata. Kedua, pengimajian atau citraan. Ketiga, kata konkret. Dan keempat, tipografi dan verifikasi. Sedangkan struktur batin sebagai jiwanya. Nah, apa sih yang dirasakan oleh hati? Tadi mata, sekarang hati. Pertama itu tema atau sense, yang kedua rasa, feeling, ketiga nada atau tone, dan terakhir itu amanat. Struktur fisik yang pertama dan kedua, yaitu kekuatan diksi dan kata konkret. Menurut Bapak Waluyo dan Raharjo. Diksi di sini yaitu pilihan kata, yang mana bukan asal pilih. Kata dipilih untuk efek dan keindahan bunyi. Tiap penyair yaitu kamu punya gaya diksi atau pilihan kata yang berbeda-beda. Kayak manusia, diksi juga punya sidik jari atau tiap penyair punya gaya diksinya masing-masing. Kedua itu kata konkret. Kata konkret di sini artinya kata yang nyata, bisa dilihat atau diraba, bukan mancing imajinasi. Beda ya sama imaji. Nah, kata konkret ini lebih nyata. Contoh, kata gubuk reot. Nah, gubuk reot di sini lebih konkret daripada hanya mengatakan kemiskinan. Kemiskinan di sini artinya sangat banyak dan tidak digambarkan secara nyata, sedangkan gubuk reot sudah pasti bisa dilihat dan diraba bahwa itu merupakan kata konkret atau kata yang nyata. Pilihan kata kemiskinan masih abstrak.
atau belum tahu maknanya seperti apa. Sedangkan Gubuk Reyot lebih memancing visual dan emosi. Jadi katanya lebih nyata. Struktur fisik yang ketiga yaitu pengimajian atau citraan. Membuat pembaca merasakan pengalaman langsung melalui panca indera, yang bikin pembaca seolah-olah ngerasain pakai panca indera. Yang pertama, visual, udah jelas ya, pakai mata. Citraan ini memancing penglihatan, membuat pembaca seperti melihat lukisan kata. Kedua, yaitu imaji auditif atau telinga. Citraan ini yang memancing pendengaran, seolah-olah mendengar, menghadirkan bunyi dalam sunyi. Imaji taktil ini dirasakan kulit atau indera perabaan ya. Citraan yang menggoda indera peraba, kasar, halus, panas, dingin, gerah, dan lain-lain. Selanjutnya ada bahasa figuratif atau nama lain dari majas. Jurus biar kalimat jadi singkat tapi maknanya dalam. Bikin puisi jadi kayak makna atau pemadatan makna. Kelima, tipografi atau bentuk tata wajah yang kalian lihat. Beda dengan cerpen berparagraf-paragraf. Puisi punya susunan baris yang unik. Ada zigzag, horizontal, oval, vertikal, bahkan bentuk kursi pun ada. Terakhir yaitu persifikasi. Nama lainnya adalah rima atau pengulangan bunyi, sedangkan ritme irama. Cara pembawaan kita, kalau rima ada rima ABAB, AAAA, atau campuran. Kemudian ada struktur batin atau jiwa jantung sebuah puisi menurut Richard. Yang pertama yaitu tema. Tema udah jelas, pasti ide pokok. Kalian mau bahas apa? Tuhankah, kemanusiaan, patriotisme, politik, atau keadilan sosial? Kedua, bangun rasa, perasaan. Aktifin imajinasi pakai 5 indera kamu. Bayangin baunya, suaranya, rasanya, bentuknya. Nah, curhatkan hati sang penyair yaitu kamu. Apakah kamu lagi sedih, marah, bahagia? Boleh dimasukin. Ketiga yaitu amanat. Kesan atau nasihat yang tertinggal. Masukin nilai apa yang mau kamu sampaikan dengan bahasa yang memikat. Jangan kayak lagi ceramah. Lalu ada nada dan suasana. Nada di sini sikap penyair kepada pembaca. Apakah menggurui, marahkah, mengajak. Lalu ada suasana, itu efek emosi yang dirasakan sama pembaca tuh kayak gimana. Apakah merinding ketika nanti bacanya, sedih, terharu. Lalu kita masuk ke proses kreatif atau langkah menulis puisi. Yang pertama tentu aja tema ya. Kalian mau bahas apa? Pilih pondasi kalian, tiangnya mau apa? Apakah tentang Tuhan, politik, sosial, masyarakat, apapun boleh, bebas. Kedua, bangun rasa. Aktifin imajinasi 5 indera kalian. Bayangin kalian mencium baunya, dengar suaranya, raba bentuknya, rasakan. 3. Ciptakan nada. Rangkai kata menggunakan diksi tadi, pilihan kata sendiri, dan juga majas yang indah. Terakhir, sisipkan pesan. Masukin nih nilai moralnya apa yang bisa memikat pembaca. Jangan takut macet atau stuck. Ikutin aja alurnya. Lalu ada transformasi atau perubahan dari puisi menjadi musikalisasi puisi. Kolaborasi sastra dengan musik untuk menghidupkan karya. Jadi, biar puisi makin hidup, kita bisa kolaborasi sama musik. Ini juga melatih skill ekonomi kreatif loh. Pertama, musikalisasi awal. Caranya, baca puisi
terus ditambah instrumen back sound. Lalu ada musikalisasi terapan. Puisinya diubah total jadi lagu, terus dinyanyiin deh. Ketiga, musikalisasi campuran. Ada yang baca puisinya, ada juga yang nyanyi, di remix ya, digabung. Nah, sekarang produksi pentas dari naskah ke panggung. Yang pertama, siapin dulu naskahnya atau teks puisinya. Yang kedua, casting nih. Siapa yang jadi baca puisi? Siapa yang sendirian, siapa juga yang barengan. Terus yang ketiga, bikin audionya sama koreografinya atau gerakan. Yang keempat, tunjuk penata kostum sama panggungnya siapa. Dan terakhir, menyiapkan waktu dokumentasi atau videonya. Karena kita sudah musikalisasinya di kelas 10, jadi puisi ini akan dibawakan pada saat materi di bab drama. Tapi langkahnya sama aja. Simpulan anatomi atau simpulan strukturnya kayak gini. Jadi puisi ini ada raganya atau struktur fisiknya, yaitu ada 5. Yang pertama diksi, pilihan kata, kedua kata konkret, kata yang nyata, yang ketiga imaji, seolah-olah kita ngerasain langsung, yang keempat bahasa figuratif atau majas, dan terakhir persifikasi. Terus ada struktur jiwa atau batinnya. Pertama tema, perasaan, nada, suasana, dan amanat. Terakhir, cara mengekspresikannya gimana? Dengan cara menulis kreatif, dimusikalisasikan, lalu dipentaskan. Nah, gimana? Paham tuh? Oke, alhamdulillah. Nah, mulailah menulis. Karena puisi ini sebagai jembatan antara apa yang kita lihat, yaitu fisik, dan apa yang kita rasakan, yaitu batin. Temukan diksimu dan bangun suasanamu. Selamat berkarya.